kitabus sholihin. Wa man'atun 'anil ismi wa takfiratun 'anis sayyi'at wa madratatun 'anil jasad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur memuji Allah. Allah Subhanahu wa taala beri satu nikmat yang besar, yaitu nikmat iman. Allah beri nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung dan tidak mampu kita tulis. Allah beri nikmat makan, nikmat minum, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat istri, nikmat anak, semuanya nikmat-nikmat. Tapi ini semua nikmat yang kecil, nikmat yang tidak kekal. Hadirin rahimakumullah, maka orang iman memilih sesuatu yang kekal. Apa itu yang kekal? Yaitu iman amal. Hadirin rahimakumullah, seluruh yang dikeluarkan oleh jasad kita yang berupa iman atau amal akan tersimpan rapi, tertulis rapi, tercatat oleh malaikat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Itulah yang kekal, yang keluar dari amalan kita. Amalan baik maupun buruk tercatat semuanya. Walaupun yang kecil sebagaimana biji zarrah, maka akan kelihatan amal itu. Begitu ya iman kita, hadirin. Kalau iman kita ini besar, maka menghasilkan amal yang besar. Kalau iman kita kecil, maka iman yang lemah yang begini tidak mampu menggerakkan anggota jasad kita menciptakan amal-amal soleh. Oleh itu, penting sekali hari-hari tambah waktu, bagaimana iman kita ini bertambah besar, bertambah meningkat, bertambah kuat, sehingga menghasilkan amal-amal soleh yang begitu banyak, yang begitu besar. Hadirin, satu masa Maulana Inamul Hasan buat pidato di Mekah. Maka ada seorang, ketika dalam majma', dalam majelis itu ramai sekali orang. Maka ada orang berdiri di depan pintu dan dia mengatakan, seandainya kalian semua tahu, ada bicara begini sendirian, dan Maulana pun tetap berbicara. Dia katakan, seandainya kalian semua tahu betapa besarnya pahala yang kalian dapat atas usaha yang mulia ini, maka kalian semua akan pingsan. Hadirin rahimakumullah, usaha yang mulia ini adalah usaha yang sangat besar pahalanya. Sehingga orang itu berkata seperti itu dan menghilang. Tidak ada di majelis itu. Hadirin rahimakumullah, itu bagaimana pikir kita hari-hari, pikir iman. Bagaimana iman kita meningkat, amal kita bertambah. Kalau kita menginginkan surga, kita menginginkan kedudukan yang tinggi nanti di akhirat bersama nabi-nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, bersama sholihin. Lihatlah malam-malamnya Nabi, lihatlah hari-harinya Nabi. Apa yang dibuat oleh Nabi hari-hari? Nabi Rasulullah ini hari-hari fikir umat, mendatangi umat. Di siang hari datangi umat, di malam hari mengadu kepada Allah. Bagaimana umat ini diberi kemudahan beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang memegang hatinya umat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pemimpin kita, bukan orang tua kita, tapi Allah yang memegang hati-hati ini umat. Oleh itu kita selalu mengadu kepada Allah di malam hari, bermunajat bagaimana Allah berikan kita iman yang kuat, sehingga dengan iman yang kuat ini mampu menggerakkan berbuat amal yang begitu banyak.
Hadirin rahimakumullah, kita adalah hamba Allah, umat Nabi, tambah hari tambah dekat dengan kubur. Oleh itu orang yang bijak bijak di sana, di kubur, di masar, di minjan, di sirat, di surga adalah orang-orang yang memikirkan dirinya. Bagaimana kedudukannya nanti, di mana, apa bekal yang dibawa, dan pertanyaan apa yang disampaikan kepada Allah, di mana waktu itu seluruh manusia dihadirkan. Seluruh manusia hadir di hadapannya Allah, dan disidang satu persatu, dipanggil menghadap Allah. Bahkan Nabi katakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah min arba'in khisalin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 pertanyaan. Tanya tentang apa? Tentang umurnya kini habis untuk apa? Waktu muda kita ini di mana? Waktu muda kita habis di mana? Apakah dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Kemudian waktu kita 60-70 tahun ini kita habiskan untuk apa? Apakah hanya pikir makan minum? Hari-hari pikir bagaimana makanan apa besok. Ganti menu, ganti masakan. Hari-hari hadirin rahimakumullah, atau hari-hari kita bagaimana memikirkan nasib diri kita, anak kita, keluarga kita. Nanti di kampung akhirat. Nanti dikubur. Kalau kita dimasukkan kubur, pertanyaannya sudah jelas. Kalau guru matematika Pak Asis, soalnya disembunyikan, jawabannya pun sembunyi. Tapi kalau Allah, pertanyaan kubur, pertanyaannya sudah ada, jawabannya ada. Ini pertanyaan kubur. Tapi guru matematika disembunyikan soalnya, tidak ditahu. Kalau ada orang tahu, dipain, didenda. Bahkan dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena mengetahui soalnya. Soal bocor. Tapi Allah Maha Kasih, Rahman Rahimnya Allah, nanti dikubur di soal ini. Man Rob? Siapa Rob kamu? Ditanya oleh Allah. Dan sekarang sudah tahu kita. Rob kita itu siapa? Benarkah Rob kita ini Allah? Dikala Allah memanggil Allahu Akbar, kita di mana? Kita bersegera atau bersantai-santai? Dalam satu hadis diceritakan, wanita yang sebelum azan sudah ada wudhu, sudah baca Quran, sudah zikir-zikir di atas sajadahnya. Baru azan berkumandang, wanita seperti ini nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan cahaya sempurna, lebih cahaya daripada matahari tadi. Nah, ini ganjarannya orang yang jaga sholat di awal waktu. Dan sebelum azan berkumandang, dia telah ada di situ. Hatinya sudah bersih, pikirannya tidak lagi ingat sayur, ingat ikan, ingat pasar, ingat kantor, ingat kebun. Pikirannya hanya tertuju kepada Allah, bagaimana sholat kita ini kita perbaiki, bacaan-bacaan kita, doa-doa kita. Ini kita telah renung-renungkan hadir. Maka wanita seperti ini mati nanti di akhirat, cahaya sebagaimana cahaya matahari. Wanita yang ketika azan berkumandang, baru wudu, baru datang ke sajadahnya, baru sholat. Nah, wanita seperti ini nanti akan diberi cahaya sebagai cahaya bulan. Orang sudah pulang dari masjid, dia masih asik nonton, kemudian baru sholat. Nah, wanita begini akan diberi cahaya sebagai cahaya bintang-bintang. Terserah kita mau matahari, mau bulan, mau bintang. Tapi hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan pilihan kita pilihan yang tepat. Bagaimana kita jaga sholat kita. Ini kita renungkan nanti. Kita renungkan hari-hari diri kita, anak kita, keluarga kita. Jemaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti
kumpulkan kita dalam satu majelis. Hari ini kita berjumpa orang Sinjai, orang Bone, bersama-sama fikir bagaimana agama wujud dalam diri kita, keluarga kita, anak kita. Satu masa nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari ini kalian diistimewakan, dikumpulkan, kumpul dalam satu majelis. Nah, majelis apa? Yaumut taghabun. Hari di mana bukti-bukti dihadirkan, saksi-saksi, amal-amal dinampakkan. Hari orang berteriak. Kita tertipu rupanya. Semuanya catatan amal ada semua. Ada semua hadirin. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari penyesalan hadirin. Karena saksi-saksi ada. Kerbau dengan kerbau diadu. Saksinya, kerbau yang menanduk di dunia membalas menanduk langsung hilang, berkecil jadi debu. Ayam dengan ayam aduan, ayam bangkok, diadu, dulu dipitok di dunia, membalas membitok, setelah itu hilang jadi debu. Jengkrik dengan jengkrik, diadu, dulu kalah di dunia, sekarang membalas. Membalas di akhirat. Tapi manusia hadirin tidak seperti itu. Maka orang kafir katakan, kuntu turoba. Dia katakan, kalau begini keadaannya, lebih baik jadi debu saja. Lebih baik jadi debu. Karena seperti binatang tadi, setelah membalas menanduk, hilang jadi debu. Dan manusia tidak seperti itu. Wa yaqulul kafiru, dan berkata orang-orang kafir, ya laitani kuntu turoba. Kalau begini, seandainya bisa kita jadi debu saja. Dan tidak bisa, manusia tidak hilang begitu saja. Dan manusia setelah ikrar di hadapannya Allah, maka tidak akan hilang-hilang, tidak ada mati-mati. Dalam ayat lain Allah katakan, ketika manusia, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau matikan aku yang kedua kali, dan Kau hidupkan aku hidup yang kedua kali. Kami mengakui dosa-dosa yang kami buat di dunia. Adakah jalan yang bisa menembus? Adakah jalan yang bisa menembus kesengsaraan ini? Tidak ada. Dia mengaku, sudah mengaku, mengalah. Adakah jalan pintas yang bisa menembus neraka ini? Siksa ini? Bahkan dia katakan di ayat lain, kalau begini keadaannya di mahsyar, lebih baik bawalah saya ke neraka saja, supaya hilang kesengsaraannya. Hadirin rahimakumullah, maka oleh itu, sebelum penyesalan, kesengsaraan kita laungkan, maka hari ini matahari masih bersinar, bulan masih bercahaya. Bagaimana seboleh-boleh kita menghindar dari ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jemaah-jemaah dihantar, majelis-majelis dibuat di mana-mana untuk tujuannya bagaimana sebanyak-banyak mungkin. Di setiap rumah-rumah orang Islam hidup amalan, hidup amal, sehingga tidak ada lagi celah, tidak ada lagi helah nanti di hadapannya Allah. Dia mengelak karena tidak tahu jalan. Hadirin rahimakumullah, maka tugas ini adalah tugas kita, orang-orang yang telah faham ini agama, faham tentang amal. Bapak Ibu perlu dakwah, perlu menyampaikan pentingnya masa depan. Masa depan kita adalah akhirat. Masa depan kita adalah ada kampung akhirat, kampung yang sesungguhnya. Oleh itu bagaimana seboleh-boleh kita membujuk, merayu keluarga kita. Masing-masing ada tanggung jawab. Tanggung jawab seorang wanita, dakwah kepada kaum wanitanya. Di mana-mana jumpa saudaranya wanita, disampaikan tentang pentingnya kampung akhirat, pentingnya amal yang perlu kita bawa. Hadirin rahimakumullah, maka oleh itu
Kita bersyukur Allah hantar kita untuk membuat majelis. Majelis untuk pembersihan jiwa. Tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Pembersihan jiwa kita untuk apa? Supaya mata hati kita terang. Memandang kampung akhirat, kampung yang selama-lamanya hadir. Jemaah yang berbahagia, pentingnya usaha ini dibuat. Satu masa Maulana Yusuf tanya sama Maulana Ilyas, ya Syekh, bukankah wanita ini perlu dikembalikan ke rumah-rumah mereka, ke kamar-kamar mereka? Pentingnya tinggal di rumah, kenapa dikeluarkan? Maka betul, hari ini wanita terlanjur keluar, maka bagaimana caranya untuk mengembalikan ke rumah-rumah mereka? Maka dibawa keluar untuk memahamkan mereka. Supaya wanita-wanita ini betah tinggal di rumah. Karena apa? Apabila wanita-wanita ini betah tinggal di rumah, kemudian dia cinta kepada amalan-amalan rumah, amalan-amalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Suatu masa kumpulan wanita mengutus satu orang wanita kepada Nabi. Maka menghadap Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, kami ini kaum wanita, tinggal di rumah, di sumur, di dapur, di kasur. Laki-laki pergi haji, pergi perang, pergi jihad, pergi ngantar jenazah, pergi sholat jamaah, jenguk orang sakit, semuanya berpahala semua. Kami ini wanita, apa dapat di rumah? Maka Nabi katakan, hei laki-laki, pernahkah kau dengar pertanyaan yang begitu indah, begitu bagus dari kaum wanita, begitu cerdas seperti ini? Belum ya Rasulullah. Maka dengarkanlah wanita. Sampaikan kepada kaummu, kaum wanita nanti. Apabila suami-suami kamu pergi berperang, pergi salat berjamaah, pergi ngurus jenazah, ngantar orang mati, jenguk orang sakit, semuanya itu mendapat pahala. Dan dari kaum wanita yang ditinggalkan pun mendapat pahala yang sama. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau ibu-ibu di balik hijab ini menyiapkan, karena apa? Karena wanita tugas rumahnya banyak. Mencuci baju, mencuci pakaian, mendidik anak, memasak nasi. Kalau kita semua ini kerjakan dengan kerja tulus ikhlas, melayan, berkhidmat kepada suami dengan bagus, dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka wanita seperti ini akan mendapatkan pahala yang sama, sebagaimana pahala yang dibuat oleh suaminya. Jamaah rahimakum, ini dikatakan wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum li ba'din. Mukmin laki-laki, mukmin wanita, satu sama lain bekerja sama. Untuk apa? Untuk menegakkan an-aqimuddin, menegakkan agama. Kalau kita bangun rumah, sama-sama bangun rumah, beli mobil, beli ini, beli itu, bekerja sama. Tapi mudah itu. Ada seekor burung yang kecil, dia bekerja sama antara burung jantan, burung betina, sehingga dapat membangun rumah yang begitu indah, begitu halus sekali. Ini burung ini. Kita ini wanita, laki-laki, manusia ini kita. Bekerja sama bukan untuk membangun rumah, membangun dunia ini tidak, tapi bekerja sama dalam menegakkan agama. Hadirin rahimakumullah. Oleh itu, bagaimana wanita ini mempunyai amalan yang begitu pasti. Di antara pesanan wanita itu, ya tadi jaga sholat di awal waktu, baca Quran setiap hari 1 juz, menghidupkan taklim rumah, taklimnya ini dengan 5 amal. Hadirin rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan-amalan rumah kita. Kemudian kita berkhidmat, mendidik anak. Hadirin, tentang khidmat ini, hadirin, ketaatan kepada suami penting sekali hadirin. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha bersama suaminya Ali bercanda, bercanda ria. Maka dalam dia
ada kata-kata terselip sehingga menyinggung hati suaminya yaitu Ali. Maka Ali tersinggung dan marah ini Ali. Maka Fatimah minta maaf sama Ali. Suamiku kekasih Allah, maafkanlah aku terlanjur berbicara dengan menyinggung perasaannya. Maka dia berkata seperti itu. Mengelilingi Ali sampai 70 kali. Nah, minta maaf sama Ali sampai 70 kali berkeliling. Tawaf. Baru dimaafkan kesalahannya Fatimah. Terlanjur bicara lagi. Ketika dia bonga-bonga gembira-gembira itu tadi, ada kata-kata yang menyinggung perasaannya Ali, sehingga Ali marah. Maka istrinya Fatimah minta maaf. Minta maaf sambil bertawaf 70 kali baru dimaafkan. Maka fikir hatinya Fatimah masih runsing. Maka menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya bercanda dengan Ali, suamiku, tapi ada kata-kataku menyinggung perasaannya. Nah, sehingga aku minta maaf. Tapi tidak dimaafkan sampai aku berkeliling tawaf 70 kali baru dimaafkan. Maka Rasulullah katakan, hai anakku Fatimah, seandainya engkau mati dalam keadaan seperti itu, suami kamu belum memaafkannya, maka aku tidak mau mensalati jenazah. Nah, kata Nabi hadirin. Nah, begitu pentingnya ketaatan, berkhidmat kepada suami. Jemaah yang bahagia, maka ada seorang wanita, suaminya ingin berjuang di jalan Allah. Maka dia katakan kepada wanita istrinya, hei istriku, jangan keluar-keluar rumah sebelum saya pulang. Jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Maka tidak lama ada usulan daripada keluarganya bahwa bapaknya sakit keras. Maka datang kepada wanita ini, hei wanita, bapakmu sedang sakit keras. Maka engkau diundang bagaimana menengok ayah kamu yang sakit. Maka dia katakan, kami sudah berjanji kepada suamiku, kami tidak keluar rumah sebelum suamiku datang. Maka wanita ini pun tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah sampai ayahnya meninggal dunia. Sampai ayahnya meninggal dunia. Maka setelah meninggal dunia ayahnya, maka sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, suaminya pun datang. Suaminya pun datang, maka perkara ini disampaikan kepada Nabi. Nah, maka Rasulullah katakan, bapakmu meninggal dunia dan aku melihat Allah mengampun dosa-dosanya asbab ketaatan anak wanitanya. Maka asbab taatnya seorang wanita kepada suaminya, maka dosa-dosa bapaknya yang meninggal tadi diampuni dosa-dosanya. Hadirin ini pengorbanan wanita hari. Pentingnya ketaatan. Pentingnya perkhidmatan. Jemaah yang berbahagia, maka bagaimana wanita-wanita kita kembali kepada rumah-rumah mereka dan dengan menjalankan agama. Setelah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kita taat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meredai kehidupan kita, kehidupan suami kita, kehidupan anak-anak kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka ada satu kisah lagi yang sangat penting. Sangat penting. Pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat agama ini. Sehingga kita nanti menghadap Allah dengan keredaan Allah. Allah redha, kita pun redha atas agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sahabat sahabiah tadi. Pengorbanan sahabat sahabiah yang begitu penting, begitu perlu kita contoh untuk kehidupan kita di akhir zaman ini. Di zaman yang serba rusak ini. Di mana akhlak seorang wanita tidak lagi dipedulikan. Seorang suami, seorang orang tua tidak mempedulikan lagi istri-istrinya, anak-anak wanitanya.
Oleh itu hadirin, kita ini Allah beri nikmat iman, nikmat keluar, nikmat mujahadah. Maka kita penting menyimak orang-orang yang telah sukses. Wanita-wanita sahabiah yang telah sukses, ada seorang wanita ditangkap, kemudian dijemur di terik matahari. Dijemur di terik matahari hadirin. Maka dia kehausan, kelaparan. Atas kesabaran wanita ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hulurkan air dari langit hadirin. Allah hulurkan air dari langit dengan talinya, dengan timbanya. Maka langsung malaikat meminumkan. Kemudian wanita ini mandi, basah kuyup, segar. Setelah didapati, karena penjaganya ini pergi bernaung di tempat yang jauh, maka ketika kembali hadirin, ketika kembali ini penjaga ini, orang kafir ini, maka didapati wanita ini telah mandi, telah segar, telah basah rambutnya, basah bajunya. Dan orang-orang kafir ini, penjaganya ini melihat timba dengan talinya lari ke atas hadirin, lari ke langit, bahwa benar-benar ada pertolongan Allah. Maka seketika itu penjaga-penjaganya pun masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya wanita ini pun dilepas. Kenapa? Atas kesabaran, atas mujahadahnya. Atas kesabaran wanita ini. Hadirin rahimakumullah. Inilah contoh para sahabat, sahabiah yang telah demi agama dia rela disiksa, dicambuk, diseret, dilukai, dipanggang di atas bara api. Nah, kita hari ini hadirin tidak sampai disiksa, tidak sampai di apa-apa. Kita hanya mendapatkan kesusahan sedikit saja. Maka oleh itu, ini yang perlu kita sampaikan kepada wanita-wanita lain hadirin. Kepada wanita-wanita lain untuk apa? Supaya agama ini sampai di rumah-rumah, setiap rumah, di kalangan wanita. Di kalangan wanita. Jamaah rahimakumullah. Ini kita pentingnya syukur. Syukur bahwa kita diberi hidayah oleh Allah sehingga bisa dipilih untuk membawa ini agama yang mulia. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kita di akhir penghujung zaman hadirin. Maka kita jaga diri-diri kita, anak-anak kita, khususnya anak wanita kita hadirin. Anak wanita-wanita kita. Kita ikat dengan ikatan yang kuat. Sehingga tidak sampai bagaimana menjerumuskan kita, menarik kita. Begitu juga anak laki-laki kita. Maka pentingnya murabbi, mendidik anak. Jadi dai ini, anak-anak kita keluar rumah setelah dia memahami akhlak-akhlak yang mulia. Jemaah yang bahagia, jadi pesanan wanita, 8 pesanan wanita ini penting apabila wujud dalam diri kita. Setiap wanita muslimah, maka insya Allah akan menjadi cahaya di mana-mana rumah, di mana-mana kampung, di mana-mana daerah. Sehingga bagaimana wujud kampung-kampung yang melahirkan laki-laki, pejuang-pejuang, dai-daiyah, penghafal-penghafal Al-Quran. Ini maksudnya hadir keluar dari rumah-rumah. Apabila wanitanya ini bekerja sama untuk membantu suami-suaminya, membangun agama. Jemaah yang berbahagia, maka untuk menjaga amal, menjaga iman, penting sekali hadirin kita jaga amalan-amalan kita, khususnya wanita ini. Bagaimana zikir pagi petang dijaga, sholat-sholat sunat dijaga. Kita selalu dengar barang siapa yang sholat sunat 60 rakaat, digolongkan orang-orang yang taat. Digolongkan orang-orang yang taat. Maka kita hiasi amalan kita. Zikir pagi petang dijaga, sholat-sholat sunat ditambah. Dan khususnya sholat malam tadi. Khususnya sholat malam. Nabi katakan, alaikum biqiyamil lail. Biasakanlah dirimu menjaga sholat malam. Karena sholat malam itu menghapus dosa-dosa. Dan sholat malam itu mencegah daripada kejahatan. Wa takfiratun anis sayyi'at.
Dan sholat malam itu menghapus menyehatkan badan. Sholat malam itu menyehatkan badan. Maka oleh itu kita jaga sholat malam, kita jaga zikir pagi petang. Nah, karena sholat malam ya penting sekali hadirin. Apalagi sholat tahajud 2/3 malam. Hadirin rahimakumullah, apabila amalan fardu kita jaga, amalan sunnah kita perhatikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita menambah amal-amal yang lebih banyak lagi. Amal yang lebih banyak lagi. Maka pentingnya perkara ini, amalan perlu dijaga sehingga kita perlu tambah pengorbanan lagi. Jemaah yang berbahagia, banyak momen-momen ke depan, bukan hanya lagi nisab tapi takaza. Oleh itu kita dorong suami-suami kita keluar sejauh-jauhnya selama-lamanya. Jadi takaza saja sekarang bagaimana bisa keluar 6 bulan. Bukan lagi 4 bulan lagi. Maka boleh di balik hijab ibu-ibu tuliskan nama suami-suami kita, rijal-rijal kita untuk keluar sejauh-jauhnya selama-lamanya. Boleh saling mentaskil dengan lemah lembut insyaallah. Boleh kita doa sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. La ilaha ilmul karim, nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadayta ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa keluarga-keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, satu kampung kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, telah membesarkan kami, ya Allah. Ya Allah, yang hidup, yang mati, ya Allah. Kedua orang tua kami telah bersusah payah memberi kami, memberi nafkah kami, ya Allah. Kadang tidak sholat, tidak puasa, ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Luaskanlah kuburnya, ya Allah. Ya ampuni dosanya, ya Allah. Terimalah amalnya, ya Allah. Ya Allah, ampuni, ya Allah, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami. Ya Allah, ya Tuhan, hidayah seluruh alam, ya Allah. Khusus di kampung kami, ya kampung seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, kami hidayah, ya Allah. Ya Allah, seluruh laki-laki balik bisa melakukan agama, ya Allah. Ada hubungan dengan masjid, ya Allah. Wanita-wanita solihah. Nah, keluar rumah tutup aurat sempurna, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah hidayah, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami, ya Allah. Yang sedang keluar, ya Allah. Ya Allah, yang ada hutang, bayarkanlah, ya Allah. Yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, tangisan anak-anak mereka, ya Allah. Tangisan anak-anak mereka, ya Allah, menjadi struktur hidayah seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, punya timbun ini, ya Allah. Satukanlah orang tua kami, ya Allah. Seluruh alam, ya Allah. Penanggung jawab seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, ya. Ya pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini, ya Allah. Ya Allah, sempurnakan doa kami, ya Allah. Apa yang Nabi meminta itu kami minta, ya Allah. Apa yang Nabi tolak itu kami tolak, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sawamu fiya subhanaka wa tahiyyatun fiya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.